Baik, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan lanjut lagi belajar tentang network management. Kali ini kita akan belajar tentang critical success ya, atau success factor terkait dengan network management ya. Oke, mungkin kita akan bahas dari beberapa sudut pandang ya. Jadi apa sih yang membuat sukses sebuah implementasi atau penerapan network management system ya? Nah, mungkin dari bagian pertama, kita akan lihat dari aspek perencanaan ya, dari aspek perencanaan seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa aspek yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Jadi kalau Anda nanti akan menerapkan sebuah network management, nah aspek-aspek ini mungkin sepertinya perlu kita pertimbangkan ya. Oke, nah pertimbangan yang pertama adalah kita bahas bagian yang pertama ya. Yaitu yang pertama adalah semua elemen jaringan dapat terhubung ya. Artinya gini, artinya adalah jangan sampai misal nih contoh kita punya 100 server atau mungkin 100 komputer atau mungkin 100 device, tetapi yang bisa kita monitor hanya 50 separuhnya atau mungkin seperempatnya. Nah, harapannya adalah apa? Harapannya adalah semuanya ya, semua elemen jaringan itu sebaiknya terhubung dan tidak boleh terlewatkan. Jadi artinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi semua elemen jaringan jangan sampai terlewat, jangan sampai nanti ada yang tidak termonitor. Nah, artinya apa? Artinya nanti kalau ada something, misal contoh ya, salah satu mati, dan itu matinya dari satu device, itu bisa nyambung ke device yang lain. Nah, dengan kita memonitor semua, jadi kita akan nanti semua akar-akarnya diketahuan ya. Jadi misalnya problem matinya satu device bisa jadi disebabkan oleh beberapa device yang lain. Nah, makanya di sini penting sekali kita memastikan bahwa dalam sebuah perencanaan semua elemen jaringan dapat terhubung ya, jadi tidak ada yang terlewatkannya. Oke, kedua adalah pemilihan teknologi atau protokol. Pertama protokol dulu ya, kita akan baca. Jadi pemilihan protokol yang baik itu juga akan memberikan dampak sukses buat network management system ya. Jadi ketika Anda memilih protokol yang baik, nanti artinya apa? Artinya implementasi NMS Anda akan sukses atau tidak ya. Contoh misalnya ya, kalau kita menggunakan protokol yang sederhana ya mungkin kita hanya sebatas itu aja. Misalnya contoh kita menggunakan teknologi ping misalnya ya, hanya teknologi ping aja, berarti yang bisa kita monitor, kita hanya bisa memonitor availability aja ya. Availability aja artinya kita hanya bisa tahu bahwa sebuah komputer itu mati atau tidak ya. Oke, nah berbeda kalau misalnya contoh kita memilih menggunakan protokol misal contoh SNMP ya, yang mungkin dah dibahas di part sebelumnya. Jadi dengan teknologi SNMP ini mungkin ada beberapa hal yang tidak dimiliki sama protokol ping, tetapi dengan SNMP ini beberapa hal bisa dikerjakan ya. Makanya di sini pemilihan teknologi yang baik itu akan mendukung kita juga untuk nanti melakukan implementasi NMS termasuk monitoringnya akan menjadi lebih mudah atau menjadi lebih sulit ya. Dan kemudian ini topologi ya, topologi mungkin di part sebelumnya sudah dibahas ya. Topologi yang tepat ini juga akan menjadi salah satu kunci sukses ya dalam network manajemennya. Bayangkan kalau kita menggunakan network topologi atau bentuk keterhubungan yang acak-acakan misalnya, atau mungkin bentuk topologi yang tidak kita desain dari awal ya. Nah, ini akan mempersulit Anda sendiri atau mempersulit perusahaan atau organisasi di mana tempat nanti Anda bekerja, itu akan sulit sekali untuk monitoringnya. Makanya di sini penting sekali kita juga memilih protokol yang tepat dan memilih topologi yang tepat ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pastikan kita itu mau parameter apa yang penting ya. Jadi memang tidak semua perusahaan, tidak semua organisasi akan fokus pada parameter yang sama ya. Makanya di sini parameter-parameter yang akan diukur atau mungkin standar kualitas apa yang ingin diukur harus ditetapkan ya, sama-sama disepakati, ditetapkan dengan baik ya. Misal contoh, karena kita ingin mengejar throughput ya, mungkin parameternya akan kita monitor terus ya. Kita tetapkan bahwa yang akan jadi dasar kita monitor adalah throughput ya. Jadi throughput adalah dasar kita melakukan penjaminan kualitas di jaringan ini. Oke, bisa jadi mungkin ada hal yang lain atau mungkin bisa jadi lebih dari satu parameter ya. Nah, ini juga harus penting sekali untuk ditetapkan bahwa dalam sebuah network management kita mau berfokus untuk bagian mana sebenarnya ya. Bisa jadi ya, ada juga mungkin network management system itu ada juga yang fokus misalnya availability itu artinya hidup atau tidak hidup misalnya ya. Mereka throughput tidak masalah, yang penting hidup atau tidak hidup. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa mereka yang fokus ke arah sana.
misalnya contoh karena itu device-device yang hubungannya tidak ada hubungannya sama, misalnya tidak ada hubungannya untuk mengirimkan data misalnya. Jadi device-device tertentu yang kita hanya pengen fokus untuk tahu bahwa dia sedang hidup atau nggak hidup ya. Oke, makanya di sini juga penting ya. Jadi pemilihan parameter, pemilihan quality, standar kualitas yang mau kita tetapkan ini akan menjadi pertimbangan yang cukup penting sebenarnya ya. Oke, bagian selanjutnya ini hampir mirip ya. Jadi yang pertama kita mengukur parameter, yang kedua adalah standarnya ditetapkan. Jadi setelah parameternya kita tetapkan, mau standar berapa nih yang bagus nih ya. Kita tetapkan, misal contoh tadi kita bicara throughput ya. Throughput yang bagus harus di atas misal contoh 50 Mbps misalnya, cuma contoh ya. Artinya apa? Artinya ketika nanti kita monitor dan ternyata throughput yang sekarang adalah di bawah 50, nah ini harus segera diinspeksi ya, segera dilakukan evaluasi ya. Jadi di sini kita harus tetapkan parameternya apa dan standar kualitasnya mau di level berapa ya. Dan ini yang harus kita jaga ya, dan kita jaga terusnya ya. Contoh yang lain misalnya tadi availability. Contoh ya availability, saya punya misal tadi ya contoh 200 sensor misalnya. 200 sensor yang saya sebar di semua hutan ya. Nah, salah satu NMS yang pengen saya pedulikan atau saya utamakan contohnya adalah terkait availability. Minimal saya tetapkan bahwa yang hidup harus di atas 90%. Artinya dari 200 dikali 90%, nah kurang lebih 180 ya. Berarti ada 180 itu harus hidup ya. Jadi kalau misalnya yang mati ternyata ada 10% lebih, nah ini harus ada suatu action ya. Suatu action yang kita lakukan supaya standar kualitas tadi akan tetap kita jaga ya. Oke, jadi ini penting ya. Kita lihat dari aspek yang pertama, yaitu aspek perencanaan di sini. Oke. Nah, kita coba detailkan ya masing-masing ya. Jadi yang pertama tadi kita akan bahas ya. Jadi kalau seandainya ya nanti Anda bekerja atau mungkin sekarang pun Anda sudah bekerja, pastikan bahwa semua aset atau semua network elemen itu dapat termonitor dengan baik ya. Jadi jangan sampai terlewat ya. Jadi misalnya kalau kondisi modelnya seperti ini, kita punya banyak device, mungkin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sebisa mungkin 8-8-nya kita monitor ya. Jangan sampai mungkin hanya ini yang penting saja misalnya, yang menurut saya penting, jangan ya. Kalau bisa semuanya. Karena tadi udah sampaikan ya, misalnya contoh kalau misalnya ini tiba-tiba mati misalnya. Matinya di sini jangan-jangan disebabkan karena yang ini ya. Kebetulan yang ini nggak dimonitor. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Jadi karena kita sudah tahu topologi, kita sudah tahu semuanya dimonitor, nanti kalau ada apa-apa kita bisa menganalisis penyebabnya di mana ya. Bayangkan kalau kita nggak punya topologi, ibaratnya kita nggak punya peta ya. Kita nggak punya peta, terus terjadi kekacauan, terjadi sesuatu problem, tapi kita nggak tahu problemnya ada di mana. Dan kadang-kadang kita nggak pernah tahu nanti penyebabnya jangan-jangan ada dari sampingnya, misalnya dari sekitarnya. Nah, bayangkan kalau kita tidak melakukan monitoring terhadap semua elemennya. Oke, jadi ini contoh ya, contoh beberapa pendekatan. Kalau di sini dibahas tentang bagaimana memonitornya ya. Ada yang menggunakan bentuk tradisional, ada juga yang menggunakan pin network ya sebenarnya. Oke, jadi poin pentingnya adalah semua aset network diusahakan harus termonitor dengan baik ya. Oke. Kemudian ini ya, jadi ini ada dua hal tadi ya terkait dengan parameter yang diukur ya. Contoh tadi udah kita bahas ya terkait availability atau downtime ya. Availability itu kebalikannya downtime ya. Kalau saya punya availability-nya 90%, artinya ya selama dalam satu hari saya hidup terus ya 90% ya. Kalau dihitung per satu device ya. Jadi downtime-nya hanya 10% saja misalnya, itu contoh ya. Oke, nah ini availability atau downtime-nya. Downtime-nya berapa lama. Nah, jangan sampai nanti downtime-nya juga terlalu lama ya. Jadi misalnya contoh ada server ini penting sekali, server yang krusial, dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari, tiba-tiba downnya karena kita nggak monitor dengan baik dan actionnya juga terlalu lambat. Nah, nanti bisa jadi downtime-nya bisa 6 jam, bisa 1 hari. Nah, itu sangat merugikan sekali ya. Makanya kalau ada apa-apa, kalau misalnya server down, nah harus ada mekanisme untuk punya backup plan misalnya. Misalnya kalau misalnya ini ya sebuah server nggak bisa di restart, nggak bisa dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali ya, kita lakukan backup plan ya. Biasanya kalau kita punya server ada juga mekanisme master slave ya. Jadi mungkin slave-nya dihidupkan sambil kita benerin dulu yang
yang rusak ini ada kerusakan di mana ya. Oke, kalau problemnya hanya problem misal contoh memory leak kan biasanya di restart nggak ada masalah ya. Tapi ada kalanya juga problem itu adalah kerusakan hardware ya. Yang sering kejadian itu biasanya tiba-tiba misalnya harddisknya rusak atau memorinya rusak. Nah, dengan demikian kan ada masa di mana kita harus mengganti ya. Mengganti pun kadang-kadang juga nggak langsung ready kan ya. Langsung ready itu artinya misalnya contoh kita mau ganti memori, ternyata di stoknya kita nggak punya memori kan. Memori untuk seri yang sekian ukuran misal 1 GB itu nggak ready di inventory kita, di stok kita. Nah, makanya harus nunggu dulu pengadaan kan. Nah, itu yang agak dalam tanda kutip berbahaya ya. Kita harus sediakan beberapa backup plan ya, terutama kalau misalnya perangkat-perangkat tersebut itu sangat penting ya. Oke, ini penting sekali ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara aspek yang lain, contoh misalnya performance ya. Kalau kita bicara mengelola sebuah jaringan internet, mengelola sebuah jaringan telekomunikasi dan sebagainya, kadang-kadang performance ini jadi kinerja yang paling penting juga sebenarnya. Jadi misalnya contoh ya, bayangkan Anda kerja atau Anda lagi di kampus, internetnya lambat sekali, internetnya mau buka browser aja lambat sekali, pasti semuanya akan mengeluh, semuanya akan komplain ya. Makanya di sini tugasnya tim network management system ini memastikan bahwa performanya harus bagus ya, performa kinerja jaringannya. Tinggal ukurannya mau apa. Jadi di sini contoh ya, ada beberapa ukuran. Kalau kita bicara jaringan internet, ada yang namanya throughput, ada yang namanya delay dan seterusnya ya. Kemudian mungkin ada rate ya. Tapi kalau misalnya nanti jaringan di layer yang berbeda, di layer radio itu mungkin layer pakai antena ya. Di sini nanti ada gain dan seterusnya ya. Oke, ini contoh gambaran ya, contoh satu gambaran. Jadi misalnya kita menjanjikan atau misal contoh ya, di kantor Anda atau di tempat Anda, di kampus Anda, di rumah Anda dijanjikan bandwidth-nya adalah anggap 10 Mbps ya atau 10 Gbps ya. Nah, bandwidth itu kan sebenarnya yang dijanjikan atau mungkin sebenarnya itu ukuran yang paling ideal ya. Dia sebenarnya bisanya sampai segitu, tapi kenyataannya nggak pernah ada yang namanya kecepatan aktual atau istilahnya throughput itu sama atau mendekati bandwidth itu hampir jarang banget ya. Biasanya sih mungkin 3/4-nya atau mungkin setengahnya dan seterusnya ya. Nah, jangan sampai ini nanti yang namanya throughput ini jatuh banget tuh bandwidth-nya padahal segede 10 GB tapi nanti throughput-nya hanya dapatnya 56 kbps misalnya. Ini jadi kayak zaman dulu lagi ya, zaman internet awal ya. Nah, itu ini contoh bagaimana kalau internet kita makin melambat sebenarnya, makin lambat ya. Nah, tinggal lambatnya disebabkan oleh apa? Nah, itu nanti bisa dicari lagi sebenarnya akar-akar permasalahannya apa. Apakah ada kebocoran? Apakah ada misalnya virus, ada trojan, atau mungkin ada yang bocor itu banyak ya, bocor di internal, bisa bocor eksternal misalnya. Jadi wifi-nya yang harusnya untuk kita ternyata dipakai sama orang lain. Nah, itu kan contoh-contoh kebocoran kan. Kalau kita tidak antisipasi, nah ini nanti throughput kita jadi rebutan kan ya. Internet itu kan sistemnya kan ini ya sharing ya, karena sharing kan rebutan ya. Semakin banyak yang pakai, biasanya dia throughputnya atau rate-nya makin turun ya sebenarnya. Oke, nah maka ini kita perlu manage ya, kita perlu kelola. Layaknya kita punya jalur transportasi ya kita kelola. Yang menggunakan jalan raya itu jangan sampai terlalu banyak. Bayangkan kalau kita punya traffic jalan raya yang pakai banyak banget ya, pasti dijamin macet ya. Jadi kurang lebih mirip banget ya. Internet juga sama ya. Jadi semakin banyak pengguna, semakin banyak akses, nah pasti semakin lambat ya. Oke, nah gimana cara manajemennya ya? Sebenarnya banyak ya, pernah saya sampaikan misalnya apakah dengan pembatasan, apakah dengan kebijakan tertentu dan seterusnya ya. Supaya apa? Supaya akses yang, karena jalan kita kan terbatas ya, bandwidth kita terbatas, tapi penggunaannya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sangat banyak sekali. Nah, harus dinamika ini harus kita mainkan sebenarnya ya. Jangan sampai pas di titik tertentu akan terjadi namanya bottleneck ya. Bottleneck itu kalau di jalan raya kita itu mengalami kondisi muter di dalam sebuah jalan raya. Jadi ujungnya jalan raya ketutup sama kondisi macet di tempat yang lain. Jadi nggak jalan sama sekali ya. Oke, nah kondisi bottleneck di dalam internet juga sama ya. Nanti kalau ketutup semua, nanti otomatis nggak ada akses internetnya. Caranya gimana? Caranya biasanya dimatiin semua dulu ya, dimatiin semua dulu. Nah, nanti mulai di up satu persatu ya, dinyalain satu persatu ya.
Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh ilustrasi ya, biar sebenarnya beberapa part udah dijelaskan di ilmu jaringannya, network ya. Jadi mungkin contoh di sini ya. Jadi contoh dari San Francisco pengen menuju Pittsburgh ya, dengan jarak sekitar 4000 km ya. Nah, seandainya kita ideal ya, ideal itu sendirian ya, mungkin ini namanya bandwidth ya. Kalau saya sendirian ya mungkin saya bisa mencapai kecepatan misal 200 km per jam misalnya ya, per jam ya. Jadi saya sangat cepat sekali ya. Nah, itu namanya saya mendapatkan throughput yang ideal banget ya, 200 ya. Tapi bayangkan nanti misalnya ya, jadi contoh nanti ternyata di jalan raya ini dipakai 4 mobil misalnya ya. Dengan adanya 4 mobil, apalagi nanti kecepatan yang beda-beda, otomatis kita yang tadinya bisa kencang nanti akan pasti menurunkan kecepatan. Oke, ini yang namanya throughput ya. Throughput tuh kurang lebih nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi throughput contoh di sini ya. Jadi dia digambarkan ada sekitar 100 people atau 100 car ya. 100 car per hari ya. Jadi ada 1 car every 100 setiap jam ya. Jadi setiap 1 jam ada 100 mobil ya. Jadi bayangkan juga sama ya. Dalam 1 jam itu anggap ada 1000 paket data ya, 1000 paket data. Nah, siapa yang menjerit paket data ya sebenarnya dari masing-masing end user ya, dari masing-masing penggunanya. Nah, jadi paket-paket data itu pasti ada yang generate ya. Jadi bayangkan kalau misalnya jalannya bandwidthnya hanya sekecil ini, tapi penggunanya juga makin banyak ya. Kalau bandwidthnya besar, penggunanya dikit, ya pasti kita akan mendapatkan throughput yang bagus ya, kecepatannya lumayan ya. Ya, jadi konsepnya sama ya, jalan raya di traffic paket data kurang lebih sama ya. Jadi manajemennya juga hampir mirip-mirip sebenarnya. Jadi kita akan mengelola sebuah jalan, sebuah alur di sini alur paket data ya. Alur paket data itu gimana caranya supaya semua orang harusnya happy ya. Happy itu artinya kan semua orang yang ada dalam network ini happy karena mendapatkan network yang dia inginkan ya. Oke. Nah, di sini ada satu lagi bahasan tentang standar kualitas ya. Jadi standar kualitas itu contoh misalnya di sini ya. Kita ingin memastikan bahwa availability-nya 99%. Nah, satu server ya, sebuah server pengen kita pastiin ya, kita udah tetapkan standar nih. Availability 99%. Berarti kebalikannya, downtime-nya ada 1%. Jadi karena availability itu artinya hidupnya 90%, berarti downtime maksimal hanya 1% ya. Artinya apa? Kalau dalam 365 hari, downtime yang diizinkan hanya adalah 1% dikali 365 hari atau sekitar 3,65 hari ya. Benar ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi downtime nanti maksimal hanya kurang lebih sekitar 3 hari ya kalau dalam setahun ya. 3 hari dalam setahun itu mungkin terlihat lama, tapi sebenarnya enggak ya. Nanti kalau dalam prakteknya kadang-kadang namanya server itu bisa down itu beberapa kali ya. Makanya kalau 3 hari dalam setahun itu sebenarnya ini udah termasuk bagus banget ya kalau kita punya sistem downtime-nya 3 hari ya. Oke, makanya kita perlu pola bahwa sebuah server itu downtime misalnya dengan standar tertentu ya. Apalagi kalau misalnya server itu adalah server yang dipakai 24 jam 7 hari full ya. Contoh misalnya aplikasi Gojek, aplikasi yang lain ya sejenis ya, itu kan 24 jam 7 hari ya. Beda kalau misalnya kita kembangkan aplikasi untuk perkantoran ya, atau aplikasi untuk kampus kan bisa jadi hanya pas hari kerja aja kan ya, 5 hari atau 6 hari kerja. Sabtu Minggu gimana? Sabtu atau Minggu biasanya mereka digunakan untuk maintenance ya. Nah, pola-pola ini boleh nggak dipakai? Boleh ya. Jadi misalnya selama hari kerja servernya kerja, selama nanti liburan servernya ikut liburan, di maintenance istilahnya. Jadi kadang-kadang nanti ada tim network management itu justru hari kerja adalah waktunya kerja ya. Hari libur itu adalah waktunya kerja ya. Oke. Contoh yang lain tadi sudah dibahas ya. Memastikan throughput sebuah modem satelit selalu di atas 10 Mbps ya. Oke, ini memang rada sulit ya. Rada sulit untuk memastikan ya. Jadi nanti ada beberapa banyak cara ya sebenarnya. Secara teknikal banyak cara ya. Baik dari aspek teknis di sistemnya maupun dari kebijakan ya. Kalau kebijakan kan di level yang lebih tinggi lagi ya. Contoh kebijakan mungkin pernah dibahas ya. Ganjil genap itu kan contoh yang paling gampang ya. Ganjil genap bisa kita terapkan juga dalam internet misalnya ya. Contoh misalnya ya, boleh membuka YouTube hanya di hari ganjil aja, boleh membuka IG hanya di ganjil genap aja, tapi itu selang-seling terus ya. Gunanya apa? Gunanya supaya kita ada namanya load balance ya. Jadi
pas hari ganjil boleh buka YouTube ya, pas genap berarti YouTube-nya nggak boleh. Itu cuma contoh ya, contoh sederhana bagaimana kita mengatur sebuah networknya. Oke, contoh yang lain nih, contoh standar kualitas untuk WSN, tapi ini ada parameter terus ada ukurannya ya. Contoh seperti udah dibahas ya, availability-nya, oke. Kemudian downtime-nya mau berapa lama, kemudian failure rate-nya, nah failure rate-nya berapa banyak misalnya, jadi sekian banyak yang failure berapa banyak misalnya. Kemudian periode operasinya, nah berapa lama misalnya. Kemudian kalau WSN itu ada latensinya ya. Kemudian ini ada juga accessibility in case ya. Kemudian ada number and types of nodes-nya, jadi ini ada berapa banyak. Bahkan kadang-kadang kita juga pengen fokus ke energy consume ya, jadi yang dipakai selama berjalan ini udah berapa banyak ya. Karena kalau di WSN kan energy consume jadi isu penting, karena beberapa WSN itu kan menggunakan baterai ya, jadi kita pengen tahu penggunaan baterainya udah sampai mana dan sudah mau habis atau belum misalnya. Nah ini perlu dimonitor ya. Kenapa baterai perlu dimonitor ya? Karena kalau baterai habis otomatis kan sensor mati kan ya. Kalau sensor mati kan nggak kirim data ya. Makanya kadang-kadang kita juga perlu tahu baterainya masih ada atau enggak ya. Terutama kalau yang baterainya bukan yang rechargeable ya, baterainya yang untuk durasi tertentu ya. Oke. Ini contoh ya, contoh bagaimana kualitas atau standar itu harus kita tentukan ya, kita tentukan ukurannya apa. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat faktor sukses implementasi dari aspek yang lain. Di sini yang kita lihat adalah aspek manusia dan pelaksanaannya ya. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah aspek planningnya, perencanaan, nah di sini lebih ke arah pelaksanaannya. Dan di dalam pelaksanaan kita membutuhkan juga manusia ya. Jadi mungkin di part sebelumnya dibahas ya. Bukannya NMS itu sistem ya, betul memang sistem ya. Tapi sistem tanpa manusia juga nanti nggak akan jalan juga kan ya. Oke. Nah, jadi di sini ya, mungkin ya contoh ya. Yang pertama adalah terdapat SDM, artinya terdapat orang atau tim ya yang melakukan pekerjaan pemantauan. Jadi contoh yang kemarin ya, kita udah punya sistem NMS, sistem yang monitoring tools pakai software. Apalah gunanya sistem kalau nggak ada orang yang melakukan pemantauan ya. Jadi kan sifatnya kan dashboard ya. Dashboard kan harus dipantau ya. Beda kalau sistemnya yang pakai autonomous ya, ada autonomous action, nah itu beda lagi ya. Karena kebanyakan NMS per hari ini kebanyakan adalah masih sifatnya dashboard ya, dashboard yang perlu dipantau. Otomatis apa? Berarti membutuhkan orang, membutuhkan manusia untuk melakukan pemantauannya. Jadi apa artinya punya sistem yang bagus, canggih, tetapi nggak ada orangnya? Jadi kan nonsense juga ya. Oke, nah yang kedua yang penting juga di sini adalah terdapat SDM yang siap sedia, artinya SDM yang siap untuk membuat quick action ketika terjadi gangguan ya. Ini juga penting ya. Jadi kadang-kadang ini yang sering kejadian ya. Kadang-kadang pemantauan jalan dan kerusakan kadang-kadang termonitor, bahkan misalnya ada perangkat yang mati itu kelihatan di sistemnya. Tetapi kadang-kadang ada beberapa organisasi atau beberapa perusahaan tuh nggak ada yang action ya, misalnya oh ini server mati terus didiemin aja ya. Didiemin mungkin sampai 2-3 hari atau sampai seminggu, sampai ada yang komplain baru dikerjain misalnya. Nah ini juga kurang bagus sebenarnya. Jadi penting juga kita memperhatikan bahwa SDM yang siap sedia untuk melakukan quick action ya kalau terjadi gangguan ya. Jadi jangan sampai harus nunggu dulu ya. Kalau nunggu dulu apa gunanya NMS kan ya, benar nggak ya? Kalau kita nunggu dulu apa gunanya network management kan? Kita nunggu laporan dari orang lain, nunggu laporan dari user kan? Ya sama aja kita nggak perlu pakai network management kan ya. Ketika ada apa-apa kan, ibaratnya kan kalau ada apa-apa kan harus dari kita duluan ya. Jadi dari tim NMS-nya dulu yang terjun duluan untuk segera membetulkan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah konsisten dimonitor dan juga konsisten dipelihara ya, jadi dilakukan maintenance schedule ya dengan program yang jelas dan baik. Contoh yang kayak tadi misalnya kalau kita punya server untuk transaksi jam kerja ya pas di nggak jam kerja ya kita maintenance ya, misalnya itu contoh kita punya program maintenance yang jelas ya. Kalaupun enggak yang model maintenance server yang 24 jam 7 hari 247 itu gimana ya, kita harus pikirkan cara maintenance-nya gimana. Berarti servernya nggak boleh cuma satu, dia harus punya redundannya ya, atau punya replikanya ya. Jadi ketika yang ini saya maintenance, yang satunya saya up ya, dan sebaliknya ya.
Nanti ketika yang ini udah ready, yang ini kita matiin. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pasti ada cara ya gimana kita untuk memastikan bahwa apa yang aset-aset server yang sudah kita miliki akan selalu on dan selalu juga masih sehat ya, dalam tanda kutip tidak ada masalah. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh ini adalah sebuah tampilan monitoring secara aktif yang tadi saya sampaikan, ini dashboard ya dengan NMS tool ya. Nah, di sini contohnya menggunakan PRTG ya, PRTG Paisler. Nah, contoh yang dimonitor adalah sebuah mail server ya. Jadi mail server apa? Mail server itu server untuk email ya. Oke, ini yang dimonitor apa aja ya? Dimonitor misalnya dari sisi pingnya. Dari kalau sisi pingnya berarti aman nih, kan delaynya kecil banget ya, 0 sekian misalnya. Kemudian dari CPU loadnya, CPU loadnya ini juga kelihatan kan ada jarumnya kan ya. Nah, ini juga mungkin aman ya. Kemudian di sini dari bahkan sampai free disk space-nya kelihatan ya. Jadi ini udah penuh atau mungkin udah sangat kritikal atau udah sangat penuh. Nah, ini bisa kita monitor sebenarnya. Dan kemudian di sini ada beberapa parameter-parameter yang lain yang pengen kita lihat. Nah, silakan nanti diatur aja di sini. Beberapa software NMS itu memang sudah diberikan tool-toolsnya ya. Contoh di sini misalnya bahkan di sini udah sampai keluar ya. Misalnya intervalnya mau kita set berapa lama nih. Kemarin di SNMP di bagian part sebelumnya, ketika kita pengen tahu SNMP-nya mau bertanya setiap berapa menit. Nah, ini contoh ya, every 5 minutes berarti ditanya setiap 5 menit. Berarti kita bisa tahu juga ya, misalnya kalau ada apa-apa, oh ini berarti ini kurang lebih 5 menit yang lalu. Kalau kita settingnya 1 jam ya, oh ini kurang lebih parameter 5 jam yang lalu. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa parameter-parameter yang bisa kita urutkan ya, berdasarkan priority atau berdasarkan hal-hal tertentu. Nah, ini statusnya juga bisa dilihat. Nah, ini ya. Kemudian ini kalau misalnya ada grafnya, graf itu artinya kalau dia adalah sebuah angka, nanti kan kelihatan ya naik turunnya seperti apa. Kemudian kalau ini level priority-nya ya, level priority-nya bisa kita urutkan ya berdasarkan kebutuhannya. Kemudian ini yang mau dimunculkan apa saja ya. Kemudian bahkan kalau menggunakan software ini kita bisa lihat ya perbandingan dari hari ini dengan 2 hari yang lalu. Atau misalnya kita pengen lihat selama 30 hari terakhir misalnya, ini perkembangannya gimana nih, apakah cenderung memburuk atau membaik misalnya. Nah, ini contoh yang lain nih. Dalam 365 hari, nah ini kita lihat ini sempat naik ya, sempat naik terus turun ya. Oke, nah, ini ya, ini contoh ya. Maka saya sampaikan ini perlu orang untuk melakukan monitoring, perlu orang untuk ada yang action juga. Misalnya kalau contoh, oh ini loadnya udah tinggi banget misalnya, oh berarti kita harus lakukan action apa. Oh ini misalnya di space-nya udah mau habis ya, berarti ini kita harus lakukan apa ya. Jadi apalah gunanya NMS yang canggih, sistem yang canggih kalau tanpa SDM, tanpa tindak lanjut yang jelas ya, tanpa quick response yang bagus ya. Oke, ini yang penting ya. Oke, nah saya akan menggambarkan juga beberapa aspek manusia dan pelaksanaan. Ini adalah seperti ini ya. Jadi tadi udah saya sampaikan ya, NMS sistem hanyalah tools ya atau alat bantu ya. Pengambilan keputusan tetap harus dilakukan oleh manusia ya, karena di dalam NMS memang ke depan NMS mau dibuat menggunakan kecerdasan ya, kecerdasan buatan dan seterusnya, tapi sampai hari ini, sampai video ini dibuat, NMS rata-rata masih sebagai alat bantu ya, decision support tools ya, jadi alat bantu untuk mengambil keputusannya. Jadi contoh yang tadi, gambarin tadi. Nah, contoh gambar ini adalah alat bantu yang ambil keputusan tetap manusianya kan, sebenarnya di sini kan. Ketika kita melihat visualisasi seperti ini kan alat bantu ya. Misalnya ada yang berwarna merah, atau mungkin ada yang udah mulai orange, atau mungkin kalau masih hijau aman kan ya. Ini kan alat bantu. Dengan alat bantu ini kita melakukan action apa ya sebenarnya, follow up kita apa sebenarnya. Oke, jadi NMS saya ulang kembali hanyalah tools atau alat bantu. Pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh manusia. Oke. Nah, mungkin bisa juga jadi seperti ini ya. NMS sebagai tools kadang bisa mengeluarkan alert atau notifikasi ya. Misal terjadi sesuatu yang melebihi batas yang tadi ditetapkan. Misalnya, oh throughputnya ini turun jatuh nih. Nah, muncul alertnya, misalnya ngepling-ngepling ya. Cuman ini yang paling penting lah. Apalah artinya alert atau notifikasi kesalahan kalau tidak diiringi dengan respon cepat dari manusianya ya. Kita udah punya sistem yang canggih, NMS yang canggih,
keluar alat kemana-mana tapi nggak ada yang direspon ya. Jadi manusianya cuma diem aja ya. Oke, saya pernah lihat ada situasi seperti itu, tidak perlu saya sebutkan tempatnya ya, mungkin karena ada something. Jadi alertnya udah muncul di mana-mana tapi nggak dilakuin apa-apa ya. Oke, mungkin alasan mereka, ini alat ini udah sering kejadian ya, udah sering rusak nih, jadi kita biarkan misalnya. Yaitu mungkin ada alasan tertentu ya, maka saya sampaikan mungkin ada case yang seperti itu ya. Kalau kita bicara NMS yang baik ya, setiap ada apa-apa ya segera kita handle ya. Kalau memang tadi device dianggap tidak penting, tidak perlu ya, mending kita matiin aja, atau mungkin mending tidak usah kita monitor kan ya, karena membuat pusing kita juga kan ya, karena alertnya kan muncul terus kan ya. Jadi kita nggak usah ikut monitor kalau kita anggap device tersebut tidak penting ya sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya faktor sukses implementasi adalah aspek evaluasi ya. Jadi aspek evaluasi ini juga aspek penting. Evaluasi ini terhadap apa aja? Terhadap kinerja jaringan ya. Kita lakukan secara kontinu ya, berkelanjutan. Jadi evaluasi itu dilakukan terus-menerus ya. Kita melakukan evaluasi, mirip juga yang tadi saya sampaikan, dari tahun ke tahun atau dari hari per hari, dari minggu-minggu itu dilakukan ya. Kecenderungannya seperti apa? Misal contoh, kita ngeliat kenapa ini kok trafficnya makin lama kok makin tinggi ya, kenapa ini performa server kita makin lama makin turun ya. Nah, kita lakukan secara berkelanjutan ya. Dengan kita mengevaluasi ini, nanti tindak lanjutnya apa? Nah, ini perlu dipikirkan sebenarnya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan perencanaan udah, pelaksanaan udah, terus tidak lakukan evaluasi. Nah, kalau tidak dilakukan evaluasi nggak ada perbaikan kan. Kita hanya hanya operation aja ya. Operation ada apa benerin. Nah, makin lama makin rusak, makin sering kan kejadiannya, Anda ngebenerinnya makin sering kan. Tapi ketika kita lakukan evaluasi, kita akan tahu ya, kok ini kenapa ada satu alat yang sering banget rusak misalnya. Ini kenapa traffic kita kok kecenderungannya makin tinggi. Nah, kita bisa lakukan evaluasi sebenarnya. Nah, dari evaluasi ini kita perlu lakukan namanya untuk perencanaan ke depan ya. Jadi kita hasil evaluasinya ternyata mungkin ini kayaknya device kita perlu diganti nih misalnya ya. Atau mungkin ini kayaknya kita harus mulai kebijakan tertentu nih agar traffic kita nggak terlalu tinggi terus ya. Nah, ini perlu ditetapkan bahwa evaluasi yang baik ini gunanya untuk melakukan perencanaan kembali di masa yang akan datang ya. Oke. Kemudian evaluasi ini juga penting sekali adalah antisipasi terhadap perkembangan teknologi ya. Jadi yang namanya perkembangan teknologi, perubahan teknologi kan cepat sekali ya. Contoh misalnya ya, jadi kita pernah beli server di spek tahun 2015 ya, sampai sekarang masih nyala misalnya, tapi performanya makin degraded ya, makin turun. Nah, hasil evaluasi terserah nih misalnya. Ini makanya saya bilang keputusan tim seperti apa ya, apakah tetap kita pertahankan, berarti yang ditingkatkan apa? Ditingkatkan adalah biaya untuk pemeliharaannya kan ya, dan kesiapsiagaan tim-timnya ya untuk menghadapi kalau ada apa-apa ya. Oke, atau misalnya ya berdasarkan ini, ternyata ini teknologi udah jadul, kita perlu mengganti dengan device yang baru, ya sudah lakukan pergantiannya. Oke ya, jadi ini kurang lebih ya untuk faktor-faktor sukses apa ketika implementasi NMS. Bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Tadi ada aspek di bagian depan perencanaan, aspek pelaksanaan terutama manusia, dan yang terakhir adalah di bagian aspek evaluasinya ya. Oke, jadi demikian saya sampaikan terkait part untuk critical success, faktor-faktor sukses apa yang menjadikan bahwa implementasi NMS akan berhasil atau tidak ya. Oke, terima kasih. Kita sambung di part selanjutnya ya.